Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang dukungan psikososial dalam perawatan paliatif. Sebenarnya sudah banyak ya tentang perawatan paliatif ini, baik di rumah sakit maupun di sekitar kita gitu. Kita akan mulai. Nah, sebenarnya dari psikososial sendiri itu ada yang terdiri dari dua, ada psikologis dan sosial. Di mana psiko ini adalah internal pikiran, perasaan, nilai kepercayaan yang dianut oleh individu, sedangkan sosial adalah hubungan eksternal antara individu dengan lingkungannya. Sebenarnya kalau psikososial itu gangguan psikologis juga yang berhubungan, ya nanti akan berhubungan dengan hubungan antar individu dengan individu yang lain atau dia dengan lingkungannya, seperti itu. Nah, secara keseluruhan kita bisa katakan bahwa psikososial merupakan hubungan dinamis antara dampak psikologis dan sosial. Tadi yang sudah saya utarakan bahwa itu adalah gangguan psikologis yang di mana ada interaksinya atau ada saling mempengaruhi antara tadi dengan individu satu dengan individu yang lain, atau individu tersebut dengan lingkungannya, individu itu dengan kelompok, keluarga, dan masyarakat gitu. Dan itu berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti itu. Nah, di sini tuh ada dampak psikologisnya juga, kemudian dampak-dampak dari gangguan psikososial itu juga akan mempengaruhi dari pikiran, keyakinan, perasaan, hingga perilaku. Maka tak jarang kita melihat ada perubahan perilaku pada individu tersebut gitu ya, ketika misalnya mereka mengalami gangguan psikososial ini. Nah, kemudian ini juga mempengaruhi dari dampak sosialnya, misalnya dia cenderung menarik diri, tidak mau berinteraksi, kemudian tidak mau bergaul gitu, sehingga dampak yang mempengaruhi hubungan sosial ini baik di tidak hanya dari satu individu dengan individu lain, tetapi juga dari keluarga. Misalnya di keluarga dia tidak mau ngobrol gitu, kemudian bisa juga dari teman dekat atau masyarakat atau lingkungan sekitar gitu ya, yang hubungannya dengan seseorang tersebut. Nah, kemudian dukungan sosial itu adalah semua intervensi non-terapeutik yang dapat membantu coping seseorang dalam menghadapi stresor. Kemudian bantuan terhadap individu dan masyarakat yang memperhatikan hubungan dinamis yang terjadi secara terus-menerus dan saling mempengaruhi antara aspek psikologis, aspek sosial dalam lingkungan di mana individu atau masyarakat itu berada. Jadi di sini sebenarnya dukungan sosial itu adalah bukan sebuah intervensi, tapi sebuah kekuatan dari lingkungan gitu untuk meningkatkan psikologi seseorang. Kemudian dalam paliatif didefinisikan bahwa dukungan yang tidak menggunakan metode psikososial formal yang diberikan oleh profesional namun dapat meningkatkan kesejahteraan, rasa percaya diri, dan fungsi sosial, sehingga sebenarnya mungkin kayak banyak intervensi yang kita lakukan gitu ya. Misalnya hanya mendengarkan saja dia cerita, itu kan juga sebuah dukungan psikososial juga untuk pasien-pasien dengan paliatif sendiri, seperti itu. Cuman bukan sebuah intervensi yang sebuah intervensi kayak misalnya harus dengan CBT, CT, itu kan berbeda ya untuk yang dukungan psikososial ini. Jadi kita lebih ke arah informal seperti itu. Nah, kemudian dukungan sosial ini bukan merupakan treatment psikologis atau psikiatris. Nah, tadi yang saya bilang itu bukan sebuah intervensi yang kayak misalnya CBT, CT itu ya udah dia sebuah intervensi yang hanya non formal gitu. Misalnya kalau itu ya mendengarkan curhatan misalnya atau mendengarkan cerita, kemudian kita bisa menyampaikan hasil treatment kayak gitu dengan asertif, kemudian
mampu meningkatkan kepercayaan dirinya, ayo kita bisa kok, kita bisa ngelakuin ini, kita bisa lewatin, misalnya seperti itu. Dan kemudian bukan merupakan terapi bagi penderita yang gangguan jiwa. Jadi tidak bisa untuk yang gangguan jiwa, karena psikososial sendiri berbeda dengan gangguan jiwa ya. Kalau misalnya gangguan jiwa kan memang sudah terdiagnosis dari medisnya. Kalau psikososial kita toh bisa mengalami psikososial, misalnya kita sakit, misalnya kita terkena COVID, misalnya sekarang masih masa pandemi ya, misalnya kita terkena COVID, kemudian kita sampai nggak bisa makan, ketakutan gitu, aduh nanti kalau aku mati gimana, nanti kalau saya apa namanya orang tua saya terjadi sesuatu gimana, kalau saya menularkan ke orang lain gimana, itu adalah sebuah gangguan psikososial gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita diterapkan, apakah terapi ini atau apakah dukungan ini sebuah terapi? Saya kira bukan terapi ya. Di beberapa literatur juga dikatakan bahwa itu bukan sebuah terapi psikoterapis gitu, no. Itu dia hanya memberikan sebuah kenyamanan, sebuah motivasi, sebuah kepercayaan diri kepada penderita agar dia itu lebih baik lagi, sehingga fungsinya dalam aktivitas daily living-nya juga semakin baik gitu ya. Hal itu ditunjukkan dari mana? Misalnya rajin dari pengobatannya, dia makin rajin, kemudian dia makin memahami penyakitnya, dia tahu bahayanya. Misalnya kalau nggak minum obat dampaknya apa sih gitu, dia tahu. Kemudian akhirnya dia rutin untuk minum obat. Nah, itu adalah sebuah perubahan perilaku yang positif gitu. Nah, kemudian kebutuhan psikososial keluarga dan pasien sebenarnya tuh banyak ya. Sebenarnya juga dia bukan sebuah, kita tidak bisa memberikan sebuah harapan palsu yang artinya bahwa, oh ini kayak, ibu ini ayo kita pengobatan terus nanti ibu bisa sembuh gitu. Padahal memang pada kenyataannya persentase kesembuhannya mungkin tidak sebanyak itu gitu. Jadi itu adalah sebuah harapan palsu kalau kita bilang bahwa itu nanti bu pasti akan sembuh gitu. Nah di sini dikatakan bahwa dia akan mendapat jaminan harapan terhadap hasil perawatan, tapi bukan apa namanya, bukan kesembuhan. Kita harapannya dari hasil perawatan. Dokter pasti sudah menjelaskan ketika misalnya akan memberikan terapi A, nanti dampaknya adalah ini gitu, dampaknya apa B C D E gitu. Kemudian kemudian setelah itu dokter akan memberikan efek samping. Kemudian harapannya apa sih dari terapi ini? Pasti akan dikatakan oleh dokter tersebut gitu. Nah, itu akan menguatkan, memberikan kekuatan kepada si pasien gimana caranya biar dia termotivasi, kemudian ada kembali rasa semangat di dalam dirinya seperti itu. Kemudian mendapatkan informasi perkembangan pasien, kemudian juga mendapatkan informasi yang jujur dan bisa menerima keadaan dan hasil perawatan dari pasien sehingga dia bisa lebih legowo, lebih ikhlas gitu ya. Oh oke, harus lebih semangat dalam menata hidup. Ini bukanlah akhir dari kehidupan saya gitu. Saya masih bisa ini. Jadi seperti itu. Jadi ada counter pikiran yang positif gitu ya. Kemudian memiliki akses ke pelayanan kesehatan sudah tentu. Jadi ketika misalnya dia memiliki counter pikiran yang positif, kemudian pikirannya dari yang negatif yang awalnya denial, kemudian dia bisa sampai ke accept, dan dari accept ini dia mampu mengontrol lagi emosinya, meregulasi lagi, kemudian dia oh oke, kayaknya saya harus berobat misalnya seperti itu, sehingga dia akan berpikir bagaimana cara mengakses mengakses pelayanan kesehatan, bisa melalui BPJS, dia akan mendaftar BPJS dengan iuran, oke lah saya pakai iuran yang paling kecil misalnya ya gitu. Kemudian keluarga dekat dengan pasien tentu ya, jadi sebenarnya sumber utama dari dukungan itu adalah dari orang terdekat dari pasien, yang artinya bahwa kita tanyakan ke pasien apakah keluarga selalu menjadi terdekat. Tidak juga ya, dalam beberapa literatur kalau untuk yang gangguan psikologis, untuk yang gangguan jiwa, gangguan psikologis, misalnya seperti itu, tidak harus di dalam keluarga sebenarnya. Tapi orang yang paling dekat sama pasien itu siapa gitu. Tapi juga tidak bisa memungkiri bahwa
keluarga dengan support system yang baik itu akan meningkatkan motivasi, kepercayaan diri dari pasien itu sendiri. Kemudian keluarga berada dekat dengan pasien saat kondisi kritis. Ya tentu karena keluarga adalah sumber coping utama ketika misalnya dia down gitu ya. Kemudian dengan adanya keluarga, maka ketika misalnya pasiennya itu turun atau drop, ya pasti akan ada pendampingan dari keluarga. Yang selanjutnya ada terbentuk rasa nyaman dari diri pasien itu sendiri. Kemudian mendapatkan dukungan sosial, baik itu secara emosi itu tadi kenyamanan, kemudian rasa aman, rasa mendapatkan kesejahteraan psikologis gitu ya, kemudian penghargaan misalnya ada reward tertentu gitu ya, kemudian instrumental itu jelas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan fisik, misalnya uang, kemudian makanan. Oh, kalau di Jawa itu kan di Jogja terutama ketika misalnya orang sakit kemudian dijenguk itu kan pada bawa buah, bawa ada kadang memberikan uang sukarela. Nah, itu adalah bentuk dari dukungan instrumental. Kemudian informasi jelas akan ada dukungan informasi di situ, misalnya dia mendapatkan informasi yang jelas terkait penyakitnya, kemudian dia mendapatkan saran, dia mendapatkan masukan dari orang-orang terdekat, itu adalah bentuk dari dukungan informasi seperti itu. Kemudian merasa diperhatikan oleh staf. Nah, kemudian psikososial pada perawatan paliatif, domain psikososial perawatan paliatif menjadi pusat untuk menciptakan kemitraan baru dengan dokter, pasien, dan pengasuh atau caregiver gitu ya. Siapa sih caregiver-nya? Oh, mungkin keluarganya salah satunya gitu. Kemudian dia juga dikatakan bahwa aspek praktis dalam menetapkan tujuan keperawatan yang realistis antara tim kesehatan, berkomunikasinya secara efektif, penggunaan respon emosional, dan adanya ambigu dari pasien. Kemudian ada keluarga, ada staf, membantu menciptakan makna yang merupakan hal penting dalam perawatan menyeluruh yang berpusat pada pasien dan keluarga. Sehingga psikososial pada perawatan paliatif ini bukan hanya secara psikologis saja sebenarnya, tapi whole of life. Jadi kayak secara keseluruhan gitu. Kita menyatukan antara tenaga kesehatannya, kemudian kita ketemu dengan keluarga, teman gitu ya. Gimana sih caranya untuk mengasuh orang atau pasien dengan kanker misalnya, kemudian apa saja yang dibutuhkan. Mungkin di saat itu ada psikologis yang turun, dia tulang punggung keluarga misalnya, kemudian masih ada punya anak yang kecil, gimana kita memberikan penguatan emosi, penguatan psikologis pada pasien dan keluarga untuk tetap tegar semangat dalam menjalani perawatan untuk saat ini gitu. Nah, kemudian batasan wewenang dukungan psikososial itu sebenarnya di level 1 dan level 2. Di level 1 itu semua profesional kesehatan dan profesional perawatan sosial. Kemudian pengkajiannya mengenali kebutuhan psikologis, apa yang dia butuhkan. Misalnya dia cemas, kemudian dia stres gitu ya. Apa yang dibutuhkan kita kaji menggunakan ya pengkajian psikososial tentunya ya, mulai dari nama, kemudian keluhan apa yang dia rasakan, kemudian apa sih tanda dan gejalanya, responnya bagaimana, kemudian kita bisa diagnosakan, oh ini kayaknya maksudnya kecemas, ketakutan misalnya seperti itu. Kemudian intervensinya yang memberikan informasi yang efektif terkait gangguan yang diderita tadi, kemudian komunikasi dengan kasih sayang dan dukungan psikologis umum. Sebenarnya komunikasi dengan kasih sayang ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita mendengarkan dengan empati, memberikan respon ketika dia melakukan berinteraksi. Apakah responnya harus kata-kata tidak, kita bisa menggunakan secara nonverbal. Misalnya ketika dia cerita kok ada tangisan, ya udah cukup diusap gitu ya, bagian punggung misalnya atau bagian
tangan misalnya gitu ya, dan mencoba memahami, oke, saya paham yang Anda rasakan, baik gimana perasaannya setelah cerita, bagaimana perasaan Anda saat ini, adakah hal yang bisa saya bantu misalnya gitu. Kemudian yang level 2 profesional kesehatan dan profesional sosial dengan tambahan pengalaman. Nah, pengkajiannya screening untuk distress psikologis ya. Jadi biasanya menggunakan kuesioner, kita bisa kaji dengan distress psikologis, kemudian kita lihat secara perilakunya bagaimana. Nah, intervensinya bisa intervensi-intervensi psikososial, yaitu teknik-teknik psikologi seperti pemecahan masalah atau problem solving. Kita diskusi, kemudian apa masalahnya, bagaimana kita mencari jalan keluar. Gitu. Kadang ada keluarga yang merasa sudah tidak berdaya gitu ya. Entah kesulitan ekonomi, saya nggak tahu lah harus kayak gimana Mbak, ini udah 4 tahun berjalan. Kalau pengobatan kayak gini terus saya kayaknya nggak bisa gitu. Nah di situ kita upayakan bagaimana pemecahan solusinya gitu. Apakah bisa dengan bantuan BPJS, kemudian ada atau dengan upaya yang lain. Ada beberapa pasien itu sampai dimintakan surat misalnya tidak mampu ya, yang kalau di puskesmas ya mungkin yang praktek di puskesmas, yang perawat puskesmas mungkin lebih paham ya gitu, terus diberikan surat kemudian menerangkan bahwa ini membutuhkan perawatan bla terus nanti dari dukuh nanti akan berikan mengajukan surat tidak mampu hingga ke kelurahan misalnya gitu ya, sampai kecamatan. Kemudian level 3-4 itu ada profesional yang terakreditasi dan mendapat pelatihan. Jadi di sini sudah ada pelatihan misalnya. Pelatihan tuh misalnya kalau keperawatan itu ada kemarin dari kami itu ada pelatihan perawat untuk CBT gitu. Nah, itu bisa digunakan. Nah, pengkajiannya distress psikologis dan mendiagnosis beberapa psikopatologis. Benar, tapi kalau untuk yang mendiagnosis psikopatologis tidak bisa ya kalau keperawatan ya. Tapi kita bisa menggunakan diagnosa keperawatan sebenarnya. Misalnya pasiennya menderita oh kayaknya ini mengarah ke stress overload atau mengarah pada ketidakberdayaan gitu, itu masih boleh. Tapi kalau untuk yang mendiagnosa secara seperti kayak misalnya psikolog atau psikiater itu tetap tidak bisa. Kemudian intervensi ada konseling dan intervensi khusus seperti manajemen ansietas dan terapi solution focus terapi yang diberikan berdasarkan teori kerangka kerja yang nyata. Kemudian yang level 4 spesialis kesehatan mental itu ada spesialis keperawatan jiwa, psikolog misalnya di bagian tertentu ya, psikolog klinik ya, kalau psikolog berarti psikolog klinik, kemudian dokter jiwa misalnya gitu, kemudian mendiagnosis psikopatologi dan intervensi psikolog, psikiater seperti psikoterapi termasuk terapi perilaku dan terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, di sini juga sebenarnya perawat sudah bisa ya, karena tidak hanya dari psikolog dan psikiater gitu. Kita tuh bisa berperan karena sudah spesialis jiwa. Itu yang sudah spesialis. Tapi kalau misalnya belum gimana? Misalnya nih, kayak saya ngambilnya S2-nya perawat jiwa, tapi masih dalam menggunakan masih nurse, belum ada spesialis, maka bisa menggunakan pelatihan tadi gitu. Itu sudah dianggap setara gitu dengan mengikuti pelatihan. Jadi kita masuk, kalau saya masuk di level 3. Nah, kompetensi inti perawatan psikologis misalnya dari pengkajian, formulasikan, intervensi dan implementasi, evaluasi dan penelitian, serta adanya komunikasi. Jadi itu adalah tindakan-tindakan yang dianjurkan. Jadi kita kaji dulu pertama, kemudian kita formulasikan ini baiknya gimana ya. Terus kita rumuskan intervensi, lakukan implementasi, kemudian kita evaluasi. Terus kita penelitian bisa jadi kita menggunakan case study, karena kan kita case by case ya, bisa menggunakan case study. Oh, misalnya Nyonya A gini,
terus kemudian tanda gejalanya ini, dilakukan intervensi ini, seperti apa nanti hasilnya gitu. Kemudian baru kita komunikasikan. Kayaknya ini kurang tepat deh berdasarkan hasil dari intervensi bla bla bla, nanti akan ada planning kembali gitu. Kemudian pengkajian psikososial itu ada self pacing, yaitu S itu ada self esteem. Kita lihat tentang harga dirinya pasien ya. Misalnya itu harga diri sebenarnya ada 5 komponen, ada citra tubuh, berarti kita melihat tentang ini apa kondisi fisiknya dia kayak gimana. Oh, aku udah nggak pede gitu, udah nggak pede nih sama kondisiku gitu. Kepala udah gundul, harus udah lemes, nggak tahu badan udah kayak gini gitu ya. Kemudian ini sangat membuat saya nggak nyaman, saya nggak puas dengan kondisi seperti ini. Tapi apa daya, saya nggak bisa berbuat apa-apa, misalnya gitu. Yang kedua, kita lihat dari identitas dirinya, bagaimana dia menjalani hari-harinya. Oh, ya sudah, saya saat ini cuma nganggur, ya udahlah, mau gimana lagi, udah syukurin aja, misalnya gitu. Kemudian yang ketiga peran diri, kemudian yang keempat itu ideal diri. Peran itu tentu yang berhubungan dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan kelompok gitu ya. Kemudian kalau yang ideal diri tentu akan berhubungan tentang konsep tentang harapannya. Dia pengen seperti apa sih? Pengen sembuh misalnya. Tapi memang itu tidak bisa gitu. Bukan sembuh yang kita harapkan, tapi pulih gitu ya. Pulih secara ADL, pulih secara dia bersosial gitu. Tapi tidak kalau kita katakan sembuh mungkin optionnya sangat minim gitu. Dan yang terakhir adalah harga diri. Nah, semua itu akan dikaitkan, kemudian kita akan merujuk pada harga diri tadi. Gimana? Kamu merasa berharga nggak? Kamu merasa malu nggak? Seperti itu. Makanya di sini disebutkan segala informasi tentang kebersihan, perawatan, kontak mata, pernyataan tentang diri pasien tadi. Nah, pernyataan tentang diri pasien tadi yang ada kaitannya dengan 5 komponen dari self-esteem. Kemudian itu energi, perubahan aktivitas. Bagaimana? Apakah dia awalnya rajin, terus bukan rajin, awalnya aktif gitu ya, kemudian tiba-tiba dia karena kondisinya seperti itu ya sudah jadi gak aktif, lemas, udah capek gitu. Kemudian L itu lifestyle, pengaturan hidup, hubungan yang bermakna. Dia memaknai hidupnya itu apa sih? Karena setiap orang punya makna tentang hidup sendiri. Jadi setelah mereka mengalami cobaan masing-masing ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa I don't need money again gitu ya. Aku nggak memerlukan uang kok, tapi yang aku perlukan itu adalah eh, kenyamanan, ketenangan gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang ya gimana ya, saya kalau kayak gini nggak bisa aktivitas lagi. Saya merasa nggak berguna sama sekali karena saya merasa hidupku sudah nggak bermakna gitu. Kemudian pekerjaan, hobi, pendidikan, dan data lain yang akan situasi private passion. Kemudian family, bagaimana kontaknya dia dengan keluarga, dukungan keluarganya sampai sejauh mana, mulai dari emosional, kemudian dukungan emosional, kemudian dukungan instrumental, dukungan informasi, gitu ya. Kemudian sumber stres keluarga itu ada atau tidak, komunikasi terjalin baik atau tidak, gitu. Kemudian ada peristiwa krisis, copingnya dia bagaimana, gitu ya. Terus P, psikologis berhubungan dengan hasil dari penilaian fisik. A itu afek, informasi tentang suasana hati, perasaan emosi, kayak misalnya bahagia, gembira, datar, tidak pantas. Istilah deskripsi lain, misalnya kayak afeknya nggak sesuai ya, misalnya dia ada kan kalau misalnya orang sedih untuk menutupi kesedihan dia tertawa tapi sambil lihat film yang lucu gitu, tertawa menangis tapi sambil lihat film yang lucu misalnya. Nah itu efeknya nggak sesuai dengan
apa yang dia rasakan untuk saat ini gitu. Kemudian culture itu kultur atau budaya, yaitu semua hal yang berhubungan dengan budaya, ras gitu ya. Kemudian itu mempengaruhi dari gaya hidupnya, kemudian kesehatan mental atau agama spiritual. Contohnya ada orang yang oh ya, ini contoh realistis. Jadi misalnya gini, ada bapak-bapak yang sakit stroke gitu. Kemudian tetangganya bilang udah ikut terapi aja gitu. Terus dia bilang, oke, saya mau ikut terapi sunah nabi, apa bekam misalnya. Nah, tetapi di sisi lain dia juga minum obat dokter. Nah, kayak gitu. Jadi ada unsur budayanya atau alternatif yang lain dia pakai, misalnya apa yang Cina itu ya, yang ke apa ke pusat kesehatan yang Cina itu, mungkin saya tiba-tiba ngeblank, pokoknya itu ya. Jadi dia datang ke sana, terus ada juga yang oh ini harus mengubah feng shui, ini kayaknya feng shui-nya nggak bagus nih gitu. Oke, ya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Kemudian interest atau minat, seperti yang diungkapkan oleh pasien, dia lebih nyaman untuk di mana, minatnya kemana. Misalnya ada yang saya ingin mengisi waktunya ini dengan menjahit, atau mengisi waktu ini dengan saya pengen hidup di hospice, mengabdikan diri kemana gitu ya. Kemudian and needs itu kebutuhan, seperti yang diungkapkan oleh pasien, apa kebutuhannya dia. Kemudian key-nya goal, inginnya seperti apa sih harapannya dari perawatan yang dijalani untuk saat ini gitu. Kemudian prinsip utama memberikan dukungan sosial, yang pertama adalah mengenali dan menghormati individu, keinginan personalnya apa dan kebutuhan manusianya apa. Kita tidak bisa apa namanya, memaksakan. Oh, ini Bapak kayaknya butuh psikiater deh. Ini Bapak butuh psikolog deh. Enggak ya, kita yang ini seperti apa sih nantinya gitu. Kemudian memahami sakitnya dan mengerti efek-efek psikologis yang terjadi, ada apa gitu. Oh, dia mengalami stres, dia mengalami burnout, dia mengalami kecemasan, depresi gitu. Kemudian mendukung ungkapan verbal yang dirasakan pasien. Oke, saya paham yang Anda rasakan, saya mengerti yang Anda rasakan. Mari kita coba lagi untuk upaya yang lain, misalnya gitu. Menjadi pendengar yang baik juga tentu menjadi pendengar yang aktif juga. Kenapa? Karena kalau mendengarkan tapi sesekali kita juga harus menimpali. Menimpali bukan berarti menjudge ya, tapi kita mencoba memfasilitasi. Baik, saya paham yang Anda rasakan. Terus kemudian apa yang akan Anda lakukan? Itu juga salah satu bentuk dari pendengar yang baik tadi. Kemudian hindari memberikan kata-kata klise. Tenang, semuanya kan baik-baik saja, jangan takut, gampang saja, tenang, semuanya Anda akan sembuh nantinya. Itu adalah jawaban-jawaban klise. Dengarkan dulu dia pengen ngomongin apa, dengarkan dulu dengan penuh seksama. Kemudian kita bisa mencoba apa ya? Coba merasakan apa yang pasien kita rasakan gitu. Kemudian hati-hati dan hindari merubah pasien, kemudian kritikan negatif, sikap menghakimi tadi judgmental, ekspresi wajah yang menunjukkan penolakan, atau sikap tubuh yang menunjukkan penolakan. Contohnya menyilangkan tangan di dada, kemudian pokoknya memperlihatkan sikap yang tidak terbuka. Kemudian berikan kasih sayang dan konseling yang realistis ya. Jadi jangan ada konseling yang harapan palsu tadi. Kemudian bentuk dukungan itu ada grup-grup dukungan, kelompok diketahui oleh seorang atau memfasilitasi diri sendiri, ada pengalaman pribadi, kemudian fungsinya grup saling mendukung satu sama lain dan lainnya, dan berbagi dalam pengalaman misalnya. Kemudian pengalaman intervensi yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian berlaku sebagai sahabat atau bersama-sama menjenguk untuk lain dari dukungan individu, biasanya diberikan oleh relawan juga gitu. Kalau yang grup-grup dukungan itu bisa juga kalau SHG, kalau untuk yang perawatan jiwa ya, self-help group. Jadi bagaimana kita menciptakan ada grup sebaya gitu, terus kemudian
ada interaksi di situ gitu. Nah, intervensi dukungan psikososial pada perawatan paliatif akhir dan akhir hayat, yang pertama adalah tadi sikapnya kita tentu ada empati ya, itu adalah hal yang utama, kemudian ada kepedulian, kehangatan emosional, kemudian membuat pasien dan keluarga itu mau mendiskusikan yang dirasakan ya, dan kunjungan keluarga yang terjadwal, pengaturan jam khusus pada situasi tertentu, akhirnya pasien, masalah etik, kemudian kesempatan memberi bunga, kartu ucapan, ataupun surat, selalu itu bisa meningkatkan, tapi ketika itu memang tidak mampu, tidak usah, nggak apa-apa. Tadi kalau di Yogyakarta mungkin lebih kayak berikan buah, terus kemudian datang bawa gula dan teh gitu ya, kalau orang Jawa kan kayak gitu. Itu kalau bunga, kartu ucapan mungkin untuk yang ekonominya memang menengah ke atas, lebih ke situ gitu kan, memberikan informasi, pertemuan keluarga atau family meeting. Kemudian bisa juga kehadiran dokter saat pertemuan keluarga, keadaan keluarga saat pasien menuju akhir hayat, mempertahankan interaksi pasien, mendukung coping keluarga yang positif, intervensi antisipasi berduka bagi klien dan keluarga, kemudian active listening. Tadi sudah saya bahas, kemudian bantu pasien dan keluarga menemukan makna dari pengalamannya. Ya, tadi coba digali kalau di dalam penelitian yang sebelumnya tadi misalnya dalam menjalani dengan ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Karena definisi ikhlas antara satu orang dengan orang lain yang berbeda gitu. Kemudian tindakan perawatan untuk rasa nyaman pasien itu apa saja. Nah, ini adalah tahapan berduka yang sudah saya jelaskan tadi, itu ketika misalnya dari denial ke acceptance. Cuman kalau tadi saya langsung ya, denial terus untuk menjadi acceptance. Kita akan bahas satu-satu. Denial itu penyesalan, nggak percaya, aduh kok bisa ya aku kayak gini, enggak, itu tuh kayak sebuah kebohongan, dokternya ngawur, pemeriksaannya nggak lengkap, alatnya salah, misalnya itu adalah hal-hal yang contoh dari kata-kata dari denial itu. Nah, waktu kisarannya itu sekitar 2 minggu. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 2 minggu, kita harus konsul ke profesional. Kemudian anger itu marah, enggak, kok Tuhan kayak gini sih? Kok Tuhan ngasih hujan yang sebesar ini? Itu loh, yang lainnya enggak Tuhan. Gitu. Dia loh lebih berdosa dibandingkan aku. Kenapa engkau enggak memilih dia untuk yang sakit ini, misalnya gitu. Itu adalah kalimat-kalimat dari marah. Biasanya terjadi 2-4 minggu setelah dari anger itu, gitu. Setelah dari penyesalan. Kemudian yang ketiga ada tawar menawar atau bergini, oke, sudahlah kalau memang itu kehendakmu Tuhan, tapi boleh nggak kalau misalnya nanti apa, aku nggak apa-apa Kak, engkau kasih sakit ini, tapi boleh nggak kalau nanti aku minta bahwa tolong dong nanti sakitnya nggak usah lama-lama gitu misalnya ya. Itu adalah bargaining atau tawar menawar. Kemudian ada depresi itu fase ya dia sudah mengurung diri, kemudian dia tidak apa namanya ada mengurung diri, kemudian dia tidak mau berinteraksi, aktivitas daily living-nya dia sudah mulai turun. Nah, sebenarnya waktu depresi itu kita batasi 2 minggu. Kalau di buku PPDGJ, orang dengan depresi yang lebih dari 2 minggu, maka dia harus dikonsulkan ke psikiater. Kenapa? Karena dia bisa mengalami depresi. Jadi ya bukan lagi situasional gitu, tapi sudah memang depresi yang harus mungkin biar nanti psikiater yang menentukan apakah dia butuh obat atau tidak gitu ya. Jadi untuk jangka waktunya sampai 1 tahun ini kok saya rasa terlalu panjang ya. Jadi cukup dari 2 minggu tadi dia mengalami depresi. Ada gangguan fungsi daily living-nya, kayak misalnya makan dia nggak mau makan, nggak mau mandi, kemudian nggak mau tidur,
itu berapa lama? Menangis terus-menerus itu berapa lama? 2 minggu. Kalau 2 minggu, oke, it's okay. Maksudnya tidak perlu dibawa ke psikiater. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, kita harus bawa dia ke psikiater. Kemudian yang tahap terakhir adalah acceptance. Nah, ketika misalnya dari denial ini ke acceptance, itu bisa nggak loncat? Bisa, ya. Jadi tergantung dari coping individu tersebut. Copingnya seperti apa sih dia gitu. Kalau misalnya copingnya baik, bisa jadi dia dari penyangkalan, marah, bargaining ini gak terlalu kelihatan. Ya wis lah kalau udah kayak gini, ya wis lah gitu, ya wis lah, berarti kan dia melewatkan dari depresinya. Dia oke, tawar-menawar ada, tapi beneran aja ya Tuhan ya gitu, beneran aja ya Allah ya sakitnya, ya udahlah saya terima gitu. Oke, berarti depresinya mungkin ada tapi nggak terlalu menonjol gitu, atau bahkan tidak ada, itu juga bisa ada. Kemudian dari denial langsung taruh-menaruh juga bisa tanpa anger gitu, tapi tergantung lagi dari copingnya individu itu. Nah, sikap selama melakukan intervensi tadi empati ya yang paling utama, kemudian mengerti, memahami apa yang dirasakan oleh pasien, kemudian menghormati, memberikan kepekaan budaya dan keterbukaan, kemudian yang selanjutnya adalah perhatian, misalkan konsentrasi pada suatu objek. Jadi kalau cerita, kadang tuh kita juga nggak care sama temennya. Misalnya temen lagi kesulitan butuh teman cerita, kita bilang ke temen itu, udah nggak apa-apa nanti apa, kamu ini kamu cerita aja sama aku kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kayak gitu. Tetapi yang terjadi sebaliknya, ketika misalnya temennya itu cerita, kita sibuk main HP. Oh iya, iya gitu. Itu bukan perhatian ya, bukan perhatian, bukan empati gitu. Mungkin ada empatinya dan menghormatinya juga sudah mulai berkurang gitu ya, atau yang ada cuma mendengarkan aja gitu, tapi belum ada rasanya. Jadi kadang kita secara nggak sadar juga, bukan ke orang yang paliatif aja sering seperti itu. Nah, ini untuk dukungan psikososial selama fase berduka, ada peluk atau sentuh dari pasien. Mungkin kalau peluk sesama jenis ya, jadi untuk perempuan. Dan bantu dan dorong pasien dan keluarga mengenali perasaan, kurangi penggunaan fungsi kognitif saat pasien dan keluarga sakit, dan jika diperlukan bantu dan dalam membuat keputusan gunakan komunikasi nonverbal. Kemudian apa sih yang lainnya? Kita harus waspadai kata-kata yang harus dihindari, kemudian waspadai nada, jeda, volume, tekanan, dan perubahan pada suara. Kadang kalau kayak gitu tuh kita kadang sok sensitif ya. Terus tiba-tiba nanti kayak tiba-tiba nggak seneng kayak gitu-gitu. Kemudian identifikasi tema-tema yang sering bicarakan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu mendengar cara aktif ini tadi, meminimalisir perasaan, tawarkan solusi dengan mudah, memotong percakapan. Oh ya, terus, oh ya, terus, nah, gitu ya. Bicarakan diri sendiri dan pendekatan yang secara prematur. Ya awalnya dia akan percaya, oh iya itu sama kayak saya kok pernah melakukannya kayak ini, saya pernah kok merasakan gitu. Dan sebenarnya kliennya cuma pengen didengerin dulu aja gitu, jangan dipotong dong, dengerin aku dulu, aku pengen ngobrol gitu. Nah, itu saja ya untuk kuliah hari ini. Silakan jika ada yang ditanyakan, kalau ada yang bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.